Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dini Safira Putri dari kelas pembelajaran SKIG akan sedikit menerangkan mengenai materi pembelajaran SKI kelas 7 semester Gasal. Dalam proses pembelajaran yang pertama yakni pendahuluan, 1. Peserta didik memberikan salam dan berdoa bersama. Kedua, guru mengecek daftar kehadiran siswa. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan. Yang keempat, guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran. Selanjutnya yakni kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti, guru mengirimkan materi pembelajaran ke grup. Peserta didik diberikan motivasi dan panduan untuk melihat dan mengamati. Selanjutnya, membaca materi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dan di Madinah. Yang keempat, guru memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengungkapkan pertanyaan. Yang kelima, guru memberikan tugas terkait materi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dan di Madinah. Terakhir, guru mengirimkan hasilnya melalui WhatsApp grup dan guru memberikan penguatan atas hasil kerja siswa. Selanjutnya yakni penutup. Pada tahap penutup ini, guru memberikan penyimpulan materi dan siswa dan guru melakukan refleksi, dan yang terakhir, guru memberikan penilaian secara acak dan singkat. Selanjutnya, dakwah Rasulullah SAW periode Makkah Madinah. Di sini kita akan membahas mengenai poin-poin di dalamnya. Yang pertama, mengenai strategi dakwah Rasulullah SAW di Makkah. Yang kedua, strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah secara terang-terangan, prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dan di Madinah, dan yang terakhir, respon masyarakat Mekah dan Madinah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yakni mengenai strategi dakwah Rasulullah SAW. Ada beberapa strategi dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama yakni dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua yakni dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan wahyu pertama, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Rasulullah menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Dilakukan yang pertama kepada istri beliau dan kerabat dekat, keluarga, dan sahabat-sahabat dekat Rasulullah. Kemudian orang yang pertama kali masuk Islam yakni Sayyidah Khadijah, yakni istri dari Rasulullah SAW. Kemudian diikuti oleh para sahabat, para kerabat dari golongan tua, golongan muda, dan anak-anak. Dari golongan tua yakni Abu Bakar As-Siddiq, dan dari golongan anak-anak ada Ali bin Abi Thalib. Kemudian yakni strategi dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan. Rasulullah menyebarkan dakwah secara terang-terangan yakni pada tahun kenabian keempat, ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Rasulullah menyebarkan agama Islam secara terang-terangan di depan kaum kafir Quraisy. Pada saat itu Allah menurunkan mukjizatnya kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Karena pada saat Rasulullah menyampaikan dakwah secara terang-terangan, banyak masyarakat kafir Quraisy yang menolak akan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dakwah secara terang-terangan ini dilakukan Rasulullah secara berangsur. Namun, ketika Rasulullah SAW menerapkan dakwah secara terang-terangan, banyak masyarakat kafir Quraisy menolak ajaran agama Islam, sehingga Rasulullah SAW mendapatkan ancaman, siksaan, dan juga perlakuan yang tidak baik. Semakin kejam penyiksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy menyebabkan Rasulullah dan sebagian umat Islam mengalami tekanan yang begitu berat. Oleh sebab itu,
kemudian Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Madinah. Dalam hijrah ke Madinah ini, Rasulullah juga melakukan dakwah secara terang-terangan. Dengan adanya dakwah secara terang-terangan ini, Islam kemudian berkembang secara cepat kepada para sahabat dan juga para kaum muslimin lainnya. Yang terakhir yakni mengenai respon masyarakat Mekah dan Madinah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, respon masyarakat sangat berbeda. Ada yang menolak dan ada yang menerima. Respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW, sebagian besar masyarakat Mekah menolak dan sebagian kecil menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Bukti penolakan adanya dakwah Rasulullah dibuktikan dengan adanya ancaman, gangguan, serta siksaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Kemudian, respon masyarakat Madinah. Sebagian masyarakat Madinah menerima ajaran Nabi Muhammad dengan baik karena sebagian dari mereka sudah beragama Islam. Mereka menyambut kedatangan Rasulullah dengan sangat baik. Bahkan, Islam begitu cepat berkembang di Madinah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.